Dan tugas saya cuma cari tahu password email Bu Lydia, beberapa suara rekaman Bu Lydia, dan jadwal Bu Lydia keluar kantor. Jadi benar dugaan saya. Kalau Om Alex yang udah merencanakan pembunuhan Mama. Jawab saya, Mbak! Iya. Pak Alex yang menyuruh anak buahnya untuk sabotase mobil Bu Lydia sampai rem Bu Lydia blong dan terjadi kecelakaan. Kami akan membuka kembali kasus ini. Kami akan segera memanggil saksi untuk dimintai keterangan. Tetapi kami juga tetap tidak membenarkan sikap saudara terhadap saksi Rena. Ya, terima kasih, Pak. Saya mengerti dan saya bakal mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Baik, kami akan segera membuat surat perintah panggilan buat Pak Alex dan saudari Rena dan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih banyak, Pak. Karena Bapak sudah mau mengusut tuntas kasus ini, Pak. Sama-sama. Tapi kami juga mohon maaf karena kekurangan bukti saat kemarin itu. Iya, Pak. Saya sangat mengerti. Om Alex itu orangnya licik banget, Pak. Dia pandai menyembunyikan kejahatannya. Pak Daniel, segera bikin surat perintah panggilan buat Pak Alex dan saudari Rena. Siap, Dan. Laksanakan. Izin, Dan. Silakan. Akhirnya, ini ending dari perjuangan cinta gue dan pangeran. Dan akhirnya, semua berakhir bahagia. Apa yang gue dan pangeran cita-citain, sebentar lagi akan jadi kenyataan. Put, kenapa jadi lu yang bukannya lu ya yang nolak-nolakin dulu lamarannya Atta? Kenapa jadi nyangkut pautin ke situ sih, Dinda? Kalau gue sih sebenarnya mau aja dilamar sama Atta. Cuman harus usaha juga perjuangan nih, kayak pangeran. Tuh, namanya lu Muna kalau kayak gitu, Citra. Ya kalau mau aja, ngapain juga pakai tolak-tolakan begitu? Hati-hati, ntar Atta dicomot sama cewek lain aja, lu baru tahu. Ya ampun Dinda, kenapa sih lu nyumpahin gue kayak gitu? Sahabat gitu ngomongin lu. Ini kalian datang mau debat sebenarnya di sini soal lamaran. sorry. Lupa. Jadi lupa gue. Iya, malu udah nyampe. Ntar ya dibuat make upin lu. Ya udah kalau gitu, gue panggil ntar ya. Ya, Oke, ntar di. Put, gimana? Deg-degan nggak? Iya banget. Jadi ikut deg-degan. Nah, kan? Kamu sudah siap untuk make up? Sudah. Rasa cinta ini takkan berarti. Mana di sini? Di sini. Ternyata benar kata pepatah. Kalau takdir setiap orang itu emang udah ditentukan. Tapi kebahagiaannya hanya bisa ditentukan dari seberapa besar usaha dan perjuangan yang udah kita lakukan. Perjalanan kisah cinta gue sama usus goreng emang gak mudah dan penuh lika-liku.
mulai dari papa yang menentang kita. Gimana usus goreng mencoba mempertahankan cinta kita waktu gue amnesia. Sampai saat papa akhirnya merestui hubungan kita. Tapi Ibu Nawang dan Om Raymond malah balik menentang kita. Semua itu buat gue sadar kalau cinta bisa bertahan dengan kesabaran dan pengorbanan yang tulus. Hingga puncak kebahagiaan kita pada saat hari ini. Dimana akhirnya gue bisa tunangan sama usus goreng. Kamu kenapa senyum-senyum kayak gitu? Papa tahu kamu lagi seneng kan? Kamu pasti bahagia, ntar lagi mau tunangan sama Putri. Ya enggak? Papa juga bisa kok ngerasain kebahagiaan kamu itu. Makasih banyak ya, Pak. Aku bersyukur banget Papa merestuin hubungan aku sama Putri. Papa adalah papa terbaik yang ada di dunia ini. Aku bersyukur banget bisa punya papa. Sama-sama Pangeran. Papa juga mau minta maaf sama kamu. Kalau kemarin-kemarin Papa nggak ngerestuin hubungan kamu sama Putri. Dan Papa perlakukan Putri nggak baik. Papa nyesel itu. Papa janji, nanti setelah kamu menikah dan Putri jadi mantu Papa, Papa akan perlakukannya dengan baik. Maafin Papa, Pangeran. Papa setuju kamu tunangan sama cewek asongan ini. Supaya orang gak curiga kalau Papa lah yang bunuh ayahnya. Akhirnya ya, Din. Seneng banget gue. Gue juga seneng banget. Setelah lika-liku percintaannya Pupa, akhirnya tunangan juga. Kapan lu berdua? Din, tunggu aja kali. Nih, nanti kita berdua ini juga pasti bakal nyusul tuh kayak mereka. Karena gue udah nyiapin ini. Ya. Tadi gue metik di depan. Karena tahu lu kan suka bunga. Ya, kayaknya gue ambil sendiri deh buat diri gue. Gimana ya? Itu tuh gue susah metiknya. Entah kenapa perasaanku masih nggak rela kalau Putri sampai bertunangan dengan Pangeran. Kenapa aku nggak merasa bahagia ya melihat pertunangan Putri dan Pangeran? Walaupun Pak Alex sudah coba menunjukkan semua bukti kalau dia tidak bersalah. Aku makin gak sabar ngelihat Pangeran mengikat cintanya sama Putri dalam acara pertunangan ini. Ternyata masih ada keraguan yang mengganjal pikiran Bapak. Padahal Om Alex sudah berusaha buat perbaikin semuanya. Rizky mana ya? Kamu mau tunggu Rizky dulu, sayang. Baru kita tukeran cincin. Kamu jangan salah paham ya. Aku cuma mau ada sahabat aku di hari bahagia aku. Silakan. Silakan, Mas. Loh.
Ayo, Pak. Ya. Tunggu. Ini ada apa ini? Rizky, kamu kok bawa polisi segala? Kamu nggak tahu apa? Di dalam ada tunangannya Pangeran sama Putri. Gimana sih? Kami membawa surat perintah panggilan untuk Pak Alek. Izin Pak Komandan, memangnya Pak Alek bikin salah apa ya? Bukannya Pak Alek sudah terbukti nggak bersalah? Maaf, kami hanya akan menjelaskan pada orang yang bersangkutan. Mohon izin, mari. Tapi, Pak Komandan, Rizky! Aduh. Rizky! Berhenti! Pak Alek, kami membawa surat perintah panggilan untuk Pak Alek. Kami minta Pak Alek kooperatif dan sekarang ikut kami ke kantor. Apa-apaan lagi sih ini? Masalah apa ini yang bawa saya untuk berurusan sama polisi? Kami mendapat laporan dari seorang saksi yang mengatakan bahwa Pak Alek lah pelakunya yang menyebabkan Ibu Lydia meninggal. Tunggu dulu, Pak. Di sini pasti ada kesalahan. Papa saya nggak ada kaitannya sama kematiannya Tante Lydia. Kulkas. Lo tuh nggak ada henti-hentinya ya fitnah bokap gue. Lo bilang gue fitnah? Oke. Gue punya bukti. Kalian semua dengar! Ini pengakuan dari sekretaris kepercayaan Mama. Dan tugas saya cuma cari tahu password email Bu Lydia, beberapa suara rekaman Bu Lydia, dan jadwal Bu Lydia keluar kantor. Jadi benar dugaan saya. Kalau Om Alex yang udah merencanakan pembunuhan Mama. Jawab saya, Pak! Iya. Pak Alex yang menyuruh anak buahnya untuk sabotase mobil Bu Lydia. Sampai rem Bu Lydia blong dan terjadi kecelakaan. Itu
Itu semua nggak benar. Fitnah itu, Pak. Dia mau fitnah saya. Pak Alek bisa jelaskan semuanya di kantor. Enggak. Saya nggak mau kantor polisi. Saya nggak merasa bersalah. Kamu dia! Ya. Ki, kenapa sih lo lakuin semua ini, Ki? Biar semua orang percaya sama gue, Put. Kalau selama ini dugaan gue benar, lo mau orang yang bunuh bokap lo bisa bebas berkeliaran. Sementara lo harus hidup menderita. Kalau sampai bokap gue terbukti nggak bersalah, lo yang akan tanggung akibatnya.